Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Perfect World. Si Hao sekarang berada di Klein Hujan. Jelas bahwa dia datang ke sini tidak dengan niat baik. Tujuannya kali ini justru untuk menimbulkan masalah. Dendamnya terhadap Klein Hujan sangat dalam. Jadi dia tidak merasa sedikit pun menyesal saat dia masuk ke tempat ini. Semua orang di dalam Klein Hujan merasa wajah mereka pucat pasi. Jangan melewati batas. Seorang anak muda meraung marah. Melewati batas. Ketika Anda melakukan dosa-dosa itu saat itu, mengapa Anda tidak menanyakan pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri? Si Hao berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbanting, menghancurkan sebuah monumen yang menggambarkan pencapaian Klein Hujan menjadi berkeping-keping. Ini membuat semua orang meledak dengan amarah. Bertarung atau tidak? Si Hao menyatakan kata-kata ini. Pada saat ini, alam dewa kekosongan menjadi agak damai lagi. Semua orang tahu bahwa pertempuran besar itu tidak terlalu jauh. Si Yi akhirnya harus menerima tantangan ini. Segera setelah itu, balasan dari Si Yi muncul. Apakah saya harus kembali agar saya bisa bermain dengan seseorang anak? Atas dasar apa aku harus melawanmu? Suara menggetarkan dunia yang luar biasa terdengar. Kaki kanan Si Hao dengan paksa menginjak tanah, menghancurkan istana menjadi bintik-bintik cahaya. Si Hao meninggalkan reruntuhan ini. Kali ini, dia mengalahkan di atas formasi untuk memasuki wilayah tertentu yang cukup jauh. Di atas gerbang besar, ada papan tertulis. Ada 3 kata di atasnya. Danau Roh Iblis. Si Hao benar-benar datang ke tempat seperti ini. Itu membuat pikiran semua orang melompat-lompat cemas. Pada saat berikutnya, Si Hao mengambil tindakan. Dia menghancurkan pintu besar itu dengan satu telapak tangan dan menurunkan tenda itu. Benar-benar berani. Bertahun-tahun telah berlalu, namun tidak ada yang berani merobohkan gerbang Danau Roh Iblisku. Namun, Anda benar-benar berani menghancurkan pintu masuk gunung sekte saya. Seorang pria Parubaya berteriak keras. Dia adalah Si Hao. Dari samping, seorang anak muda berkata dengan lembut. Apa? Orang itu langsung terkejut, dan auranya agak melemah. Si Hao menggosok dagunya dan tiba-tiba tertawa keras ke langit. Apa yang Anda tertawakan? Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini? Wajah pria Parubaya itu menjadi gelap. Makhluk macam apa kamu? Setengah manusia, setengah serangga atau apa? Kata Si Hao. Wajah individu Parubaya di sisi lain menjadi pucat. Ini benar-benar jenis penghinaan. Dunia ini bukan milik satu orang. Tidak ada yang bisa tak tertandingi. Sebagai manusia, Anda harus memahami bagaimana menunjukkan rasa hormat. Ini adalah Danau Roh Iblis, bukan tempat di mana kamu bisa bersikap kejam. Pria Parubaya itu berteriak. Semua yang kamu katakan itu benar. Ini bukan dunia di mana satu orang atau klien dapat memerintah. Jadi izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Saat ini, mengapa Danau Roh Iblis muncul di Martial Imperial Manor untuk mengusir kakekku dan terlebih lagi untuk membunuhku? Si Hao bertanya. Si Hao mengambil tindakan sebuah telapak tangan menampar keluar, menyebabkan puing-puing terbangunan kemana-mana. Pria Parubaya dan yang lainnya semua terhuyung mundur, semuanya dengan ekspresi pucat. Anak muda, kamu telah melewati batas. Tepat pada saat itu, suara yang bermartabat terdengar. Seekor laba-laba hitam besar muncul dari dalam bangunan megah di samping danau. Hampir berdarah murni. Si Hao menyipitkan matanya. Pertama,
kamu membunuh salah satu ahli tertinggi klien kami. Lalu kamu berperilaku sangat kejam di sini. Anda benar-benar membuat kami marah. Bukankah danau roh iblismu selalu berusaha menyingkirkanku? Karena kita adalah musuh. Mengapa menyalahkan karena menggertak kalian? Tidak berakhir sampai salah satu dari kita mati terdengar lebih benar. Si Hao mencibir. Anak muda, berhentilah sekarang sebelum kamu melangkah terlalu jauh. Ini adalah tanah terlarang dan berada di bawah kendali danau roh iblisku. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak sembarangan. Laba-laba besar lainnya muncul. Formasi hebat yang ditinggalkan oleh dewa. Si Hao tercengang dan tidak langsung menghadapinya. Akhirnya, tabrakan hebat terjadi. Si Hao tidak menahan apapun. Karena lawan menggunakan formasi dewa, dia menggunakan pelindung lengan surgawi dan dua kekuatan yang sangat kuat bentrok. Si Hao menampilkan kekuatan yang luar biasa gagah berani. Laba-laba hijau dikirim terbang. Kepalanya jatuh ke dalamnya tanah kuno, menghilang begitu saja. Si Hao berlari keluar hanya dengan beberapa langkah. Laba-laba hijau besar mencoba melarikan diri, tetapi pada akhirnya itu masih tidak bisa melari lebih cepat darinya. Keduanya bertabrakan dan darah memercik tinggi ke udara. Laba-laba besar itu berbunuh. Tubuhnya terkeroyok menjadi dua bagian, menciptakan hasil yang menumbuhkan semua orang tempat. Makhluk berdarah murni terbunuh. Si Hao mengangkat tangannya, dan sebuah jarum terbang ke arah mayat itu. Dia tidak ingin mayat itu berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang. Cukup, tempat pada saat itu. Teriakan pendek terdengar. Seorang pemuda heroik dan cantik muncul dari kejauhan, melayang di udara untuk tiba di sini. Si Yi telah tiba. Dia seperti dewa tertinggi saat dia turun dari langit dan berkata, "Adikku yang baik, tindakanmu benar-benar tidak lembut." Si Yi menggelengkan kepalanya, dan senyum dingin menghantung di bibirnya. "Aku hanya melihatmu secara normal dan belum menunjukkan kekuatan penuh dari murid ganda." "Apakah murid ganda sekuat itu? Saya juga punya, tapi saya biasanya menggunakannya untuk melempar orang." Sudut bibir si Hao miring saat dia dengan santai berbicara dengan cara ini. Si Yi tampak tenang. Dia tidak mengungkapkan kemarahan atau kegembiraan. Dia tampak benar-benar tidak bertanggung ketika dia berkata, "Bukankah itu hanya satu mata dari seorang individu surgawi? Itu adalah benda mati, dan hampir tidak bisa menampilkan 10 atau 20% dari kekuatan aslinya." "Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari murid ganda." Si Hao berbicara tanpa sedikit pun rasa takut. "Adik laki-laki, aku bisa memuaskan keinginanmu untuk menyaksikan kekuatan sebenarnya dari murid ganda. Namun, Anda harus terlebih dahulu menanggung ujian saya, atau tidak akan ada kesempatan bagi Anda untuk melakukannya." Ekspresi Si Yi mengandung jenis ketidakpedulian. "Apa lagi yang bisa Anda?" "Berikan semuanya. Saya akan menerima semuanya sama saja," kata Si Hao dengan tenang. Ketika Si Yi selesai berbicara, tubuhnya menjadi seperti naga banjir saat dia melayang. Tinjunya meledak ke arah Si Hao dengan cara yang mendominasi dan kuat. Ini adalah tampilan seorang yang percaya bahwa dia adalah yang terkuat di dunia. Si Hao bergegas. Dia tidak mencoba menghindarinya, dan malah menggunakan tinjaunya untuk menghadapinya. Tabrakan kekuat terlalu kuat, dan hanya dalam sepersekian detik. Angin kencang mulai bergerak saat cahaya yang bersinar seperti sungai bintang di simbol terjalin seperti listrik. Kekacauan menenggelamkan tanah. Hanya dalam sepersekian detik, kedua individu bertukar tempat.
Mereka bertabrakan beberapa kali di udara sebelum berpisah, hanya menyisakan bayangan di belakang. Kecepatan mereka mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ketika mereka berhenti lagi, kedua belah pihak tetap tanpa ekspresi. Mereka merasakan kekuatan lawan mereka, dan keduanya menjadi sangat serius. Tubuh Si Hao bersinar. Dia tampak agak tenang, dan tidak banyak yang bisa dilihat dari wajahnya. Tubuh Si Yi benar-benar kuning saat cahaya keemasan samar berputar-putar. Aura menakutkan menyelimuti udara, membuatnya tampak lebih kuat dan mencengangkan. Dari kejauhan, peri Yu Chen yang mengenakan pakaian putih berbicara dengan lembut, melihat melalui tubuh emas samar Si Yi. Dia bisa mendapatkan beberapa obat tubuh emas. Lagi pula itu benar-benar luar biasa. Sepertinya manfaatnya di dalam halaman suci kuno cukup besar. Memungkinkan dia untuk mendapatkan sesuatu dari sekta mending surga. Dari samping, penyihir itu juga berbicara dengan ringan. Keduanya terus bertarung dengan intens, bertukar 10 serangan lagi dengan cepat sebelum berpisah lagi. Mereka masih sama-sama cocok. Hehehe. Peri rubah surgawi tertawa dan menatap Si Hao. Sepertinya tubuhnya dikultifikasikan oleh dirinya sendiri. Saya menantikan pertumbuhannya. Tubuhnya benar-benar dikultifikasikan oleh dirinya sendiri. Peri Yu Chen menghela nafas. Ekspresi kaget muncul di dalam pupilnya yang cantik saat dia menatap Si Hao. Hatinya sangat terguncang. Tabrakan lain. Kedua pemuda tertinggi ini bertabrakan lagi. Sinar cahaya yang menakjubkan meledak di antara mereka. Ini adalah tabrakan antara kekuatan surgawi. Setelah mengaum, Si Hao menjadi seperti naga barbar kecil. Dia mengersakan tubuhnya dan meleset melintas langit. Ekspresi Si Yi acuh tak acuh. Tatapannya menusuk seperti kilat saat dia terus meleset melintasi langit. Pada saat ini, dia tidak lagi tenang. Pemuda dari masa lalunya benar-benar mendapatkan kemampuan untuk bertarung setara dengannya. Setiap pertukaran tunggal akan menghasilkan raungan yang menggelegar. Kekuatan mereka sangat mencengangkan. Adikku tersayang, kamu benar-benar sangat tidak biasa. Anda mengolah fisik yang berharga semacam ini. Apakah Anda mencoba untuk mencapai yang surgawi melalui daging? Si Yi dengan tenang berkata. Namun, selama semua itu, mereka masih berjuang. Tubuh mereka bergeser secepat kilat, tidak menahan apapun saat mereka melanjutkan konfrontasi mereka. Kamu telah menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Bahkan setelah dihapus, tubuhmu tetap seperti itu, jawab Si Hao. Pada saat ini, dia terjun dan menabrak dengan tinjunya. Tinju itu tampak seperti tabrakan saat cahaya warna-warni tak berujung meletus, menari-nari seperti untaian apas surgawi. Si Yi mengeluarkan tangan untuk membelah diri, dan ribuan garis cahaya surgawi meletus di antara keduanya. Aura ledakan yang dihasilkan terlalu ganas, menyebabkan penggunungan di bawahnya langsung retak sebelah akhirnya meledak. Pada saat yang sama, Si Yi menyilangkan tangannya, menjebak salah satu lengan dari seberangannya. Dia ingin dengan keras dan kejam merobeknya segera. Si Hao dengan dingin mendengus dan dengan keras memukul. Dengan sentakan kuat, dia melepaskan diri dan bergerak mundur. Kemudian, seperti kincir angin, dia berputar dan menyapu dengan kakinya di pinggang. Si Yi seperti cambak logam. Si Yi mundur untuk menghindari serangan sangat ini. Keduanya sekali lagi meningkatkan jarak mereka. Mencapai yang surgawi bukanlah jalan tanpa persaingan. Jika keterampilan Anda hanya seperti itu, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan saya, kata Si Yi dengan tenang. Si Hao 3 hingga 4 tahun lebih muda, tetapi sikapnya yang mengesankan tidak tampak lebih rendah sama sekali dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat.
dan saat dia bergegas, seluruh tubuhnya ditutup oleh lapisan meriak. Si Yi menghadapi serangan itu. Dering besar lonceng kuning meletus di antara keduanya dan mengguncang langit dan bumi, membuatnya terkejut. Si Hao tampaknya telah digeserkan saat persandingannya bergema seperti auman naga dan harimau. Seluruh tubuhnya bersinar, membuat serangannya semakin kuat. Apakah saya bisa atau tidak? Pertempuran akan memutuskan. Apapun yang Anda miliki, bawa saja. Ini adalah tanggapan si Hao. Kelemahan terbesar saya adalah tubuh fisik saya. Sejak zaman kuno, semua individu dengan murid ganda yang lahir secara alami memiliki fisik yang lemah. Namun, saya telah menebus kekurangannya. Saya sekarang sama dengan Anda di titik kelemahan saya. Jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Si Yi dengan ringan mengatakan ini dengan arogan. Kemenangan atau kekalahan tidak mencapai dengan berbicara. Datanglah padaku tanpa peduli. Si Hao dengan tenang menjawab. Sampai saat ini, saya sempurna tanpa kelemahan. Adikku yang baik, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu di bidang lain. Murid Si Yi meletus, dan jelas bahwa dia dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kekuatan. Kedua belah pihak saling menyerang seperti bintang besar yang jatuh dari langit. Si Yi mengaktifkan jenis kekuatan terlarang. Adapun si Hao, seluruh tubuhnya berubah sampai tampak seperti kuali berharga yang bisa menampung segala sesuatu di dalamnya. Serangan ini mengejutkan dunia, membuat setan dan dewa menangis. Kekuatan keduanya terlalu kuat. Sepertinya itu bukan jenis kekuatan yang biasa. Mereka benar-benar menembus batas wilayah ini dinaik ke alam lain. Apa yang terjadi? Semua orang menangis ketakutan. Pertempuran antara dua pemuda tertinggi benar-benar mengejutkan. Kekuatan mereka terlalu kuat. Adikku tersayang, sepertinya kamu masih agak mampu. Lagi biarkan saya melihat beberapa banyak lagi yang bisa Anda ambil, kata Si Yi dengan ringan. Si Hao menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, apakah ini yang disebut kekuatan murid ganda? Ini adalah yang paling sederhana dari kekuatannya. Masih ada lagi. Saya bisa membiarkan Anda mengalaminya perlahan. Si Yi menjawab, dia tidak lagi tenang, karena lawannya mampu menahan kekuatan murid gandanya. Pada saat ini, seluruh tubuh si Hao menjadi redup, benar-benar berlawanan dengan lawannya. Namun, dia samar-samar mengaktifkan kekuatan tersembunyinya dan sangat menakutkan.